Katakan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Mengalirlah Roh Kudus. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita katakan, kita serukan nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta John Sinaga. Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Bagiku, Kau Tuhan kami. Kau segalanya Tuhan, tiada yang lain. Yesus, Kau penolong kami, Kau penghibur pelepas kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur kalau siang
pagi menuju siang hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama umat-Mu untuk dapat memuji, meninggikan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Layaklah senantiasa nama-Mu dipuji, diagungkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang beribadah, berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan satu harapan, tujuan hidup kami hanya mempersembahkan pujian, kemuliaan, dan pengagungan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami jemaat Tuhan yang dapat berkumpul bersama-sama. Diberkatilah juga Tuhan, sejenak kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ditutup bungkus dan dinaungi oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terbuka bagi kami, dan kami diberikan kekuatan, pengharapan, dan pengenalan akan firman-Mu sehingga kami dapat menjadi pribadi lepas pribadi yang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba, tutup bungkus naungi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga setiap perkataan disampaikan bukan berasal dari buah pikiran atau kehendak manusia, tetapi sungguh dari Engkau sendiri, Allah Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk para pemuji, pelayan musik, pujian dan tarian. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang akan saya bagikan pada siang hari ini kepada kita semua adalah berjaga-jagalah, lawanmu tidak pernah tertidur. Amin. Jadi berjaga-jagalah, lawanmu tidak pernah tertidur. Jadi ketika kita masih dapat tertidur, tetapi lawan kita itu tidak pernah tertidur. Dia akan terus terjaga untuk waktu yang singkat ini, kata firman Tuhan. Dia akan pergunakan untuk menarik setiap orang sebanyak-banyaknya bersama-sama dia di dalam kematian yang kekal. Baik, kita akan baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sudah dapat? Ya, bisa ditampilkan. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8, sudah? Kalau Bapak Ibu tidak membawa Alkitab, bisa dari handphone, bisa diperhatikan. Ada, mungkin ada gangguan sedikit, tapi saya akan bacakan karena waktu kita yang singkat. 1 Petrus 5 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Gak ada yang mendampingi Puput kah di atas itu atau siapa? Puput tadi, yang lain bukan Puput ya. Ya, puji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, firman Tuhan berkata, sadarlah. Artinya ada orang yang tidak dalam kesadaran penuh. Dia mungkin dalam keadaan tertidur, dia mungkin dalam keadaan berjalan di dalam kehidupan ini, tetapi dia tidak sadar bahwa ada sesuatu yang sedang menanti, ada sesuatu yang sedang mengintip dia untuk hidupnya dibinasakan. Nah, firman Tuhan ini dengan tegas berkata, sadarlah. Orang yang masih tertidur, firman Tuhan berkata, sadarlah. Sadarlah akan hidupmu, perhatikanlah hidupmu. Apakah kau sedang berjalan di dalam maksud, kehendak, dan rencana Tuhan atau tidak? Sadar. Dan Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Kenapa firman Tuhan berkata berjaga-jagalah? Karena akan ada serangan sewaktu-waktu, dan jika kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan menjadi orang yang dikalahkan. Kita akan menjadi orang yang diserang, dipukul dan dibinasakan. Itu sebabnya firman Tuhan ini berkata,
sadarlah dan berjaga-jagalah. Atas apa kita perlu sadar dan berjaga-jaga? Ditekankan pada firman Tuhan ini. Ada lawanmu, disebut si iblis. Jadi kita mau sadar atau tidak sadar, mau menerima atau tidak menerima, mau mengerti atau tidak mengerti, si hidup setiap manusia itu memiliki lawan di muka bumi ini. Yang disebut sebagai iblis. Kenapa dia menjadi lawan terhadap hidup kita? Bapak Ibu, ketika iblis dilemparkan dari kerajaan surga, iblis ini ketika dia masih ada di dalam kerajaannya dengan segala kemuliaan kemegahan yang Tuhan percayakan kepada dia, dia dipuji-puji, dia bermegah atas dirinya. Lalu Tuhan melihat bahwa ini tidak layak ada bersama dengan aku. Maka Tuhan dengan tidak segan-segan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lucifer, yang disebut Lucifer si iblis ini, dibuangkan keluar dari kerajaan surga. Iblis ini penuh dengan kebencian dan dendam. Ciri-ciri orang pengikut iblis itu penuh dengan kebencian, dendam, dan kepahitan. Puji Tuhan, Ibu Warta tidak lagi menjadi orang yang pembenci dan pendendam. Amin. Kesaksian yang luar biasa. Warta itu artinya berita. Jadi ketika dia sudah merasa tubuhnya ringan, dia akhirnya pembawa berita Injil. Amin. Warta Injil. Gak usah dirubahlah namanya pada saat dibaptis kemarin. Tapi warta juga sudah sangat baik. Amin. Jadi iblis menjadi lawan kita karena dia tidak dapat menyerang kepada Allah yang dia sakit hati. Dia ingin membalas kepada Allah. Dia tidak berdaya karena ada kuasa yang begitu besar terhadap Allah, sehingga menyentuh pun tidak akan mungkin, masuk di dalam hadiratnya pun dia tidak akan tahan. Tetapi ada yang rupa Allah yang dijadikan oleh Allah serupa dengan gambarnya, yaitu manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku dan saya. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Lalu dia tidak bisa melawan Allah. Maka dia melihat ada wajah-wajah manusia yang serupa dengan Allah ini. Dia harus lawan. Supaya apa? Supaya manusia ini ikut bersama-sama dia di dalam penghukuman. Ada satu pernyataan bahwa neraka sebenarnya bukan diciptakan untuk manusia. Tetapi neraka itu sebenarnya hanya dipersiapkan untuk pada suatu saat nanti iblis serta pengikutnya akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Tetapi iblis yang penuh dengan iri, benci dan dengki serta kecemburuan, dia tidak mau dia dihukum sendiri. Maka dia melihat wajah-wajah jemaat GBI Barigas ini. Aku akan tarik dia, aku akan lawan dia, supaya dia jauh daripada Allah dan dia dibawa masuk ke dalam api neraka. Sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, hei sadar, ada lawanmu yang tidak pernah berdiam terhadap hidup kita. Dia akan mempengaruhi kita dengan segala cara supaya kita disesatkan. Nah, firman Tuhan berkata, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan menggambarkan sosok lawan kita ini bukan seperti kelinci atau kancil atau apapun seperti anjing. Tetapi firman Tuhan ini menggambarkan lawan kita si iblis itu sebagai singa. Kenapa Petrus menyampaikan surat ini kepada jemaat yang ada di sana? Berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis itu dia seperti singa yang berkeliling, berjalan, mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia seperti singa. Ternyata singa ini adalah sekelompok binatang
yang memiliki cara tempur, cara serang, dan strategi yang begitu baik di dalam melumpuhkan setiap lawan-lawannya. Sebelum lebih jauh, saya rindu kita akan menyaksikan sedikit video, cuplikan video yang saya persiapkan Bapak Ibu supaya kita mengerti tentang binatang singa ini. Ya, yang digambarkan sebagai iblis. Silakan. Volumenya. The lion, the only team player in the entire cat family. The lion has mastered a skill truly unique in the cat world. The lion's trump card is the group hunt. A lone lioness kills only once in 5 attempts, whereas a pride brings down its prey in 1 of 3 hunts. Amplifying the advantages of its body size and strength, a lion uses teamwork to regularly bring down a prey 6 times its size, the Cape buffalo. A buffalo is the ultimate prey. It weighs up to 1,500 pounds and has horns that are 3 feet wide from tip to tip. And it's not afraid to use them. Buffalo wound more lions than any other prey species. So, hunting this beast requires a game plan. The pride will follow an age-old strategy. Nah, ini strategi cara singa menyerang Lions lawan. attack with the precision of a pro football team, with each lion playing the same position time and time again in hunts. The lions on the sides will advance up the flanks. 1 or 2 lions will run interference while the lions in the center will go for the takedown. Today's attack begins with the flanks trying to maneuver close. They will try to separate a lone buffalo from its herd. There is no margin for error. The rest of the pride keeps the loner busy, working together to tire him out. Before he knows it, he is surrounded. The center moves in for the kill, but bringing him down requires the extra 100-pound bulk of one of the big males. The buffalo will take several minutes to throttle. But even the herd knows it's over. Teamwork is the key to this big cat's success, allowing it to rule and hunt these plains for millennia. Baik, puji Tuhan. Itulah gambaran tentang singa. Cara bekerja dan tempurnya. Ketika mereka sedang bersama-sama, tidak ada musuh yang bisa lepas dari cengkeramannya. Tidak ada mangsa yang bisa lepas dari cengkeramannya. Dia mengatur, dia menyelidiki, dia mengawasi. Jadi ada beberapa hal yang saya coba catat dari
cara trik taktik singa ini. Pertama, dia mencoba menarik perhatian dan mempengaruhi calon mangsa untuk melangkah keluar dari kelompoknya. Jadi ketika dia melihat ada satu rombongan binatang, katakanlah kerbau seperti tadi, maka dari kejauhan dia sudah mulai menebarkan intimidasi. Dia mengaum. Saya nggak tahu itu tepat apa tidak aumannya, tapi Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri. Aum. Dari jauh, aumannya itu telah membuat kelompok ini agak mulai terganggu. Bagi yang percaya dengan kelompok maka dia akan terus berjalan. Tetapi bagi yang gelisah maka dia akan menoleh ke kanan ke kiri. Dan itu sudah menjadi target yang menjadi fokus mereka. Lalu ketika mereka mendapatkan target mangsa yang ada itu, mereka mencoba seperti tadi memisahkan dia dari kelompoknya. Dia akan dibuat terpisah dengan cara dipancing seperti apapun supaya dia keluar dari kelompoknya. Dan ketika dia sudah sendiri, maka pasukan singa ini mulai mengatur strategi untuk memangsa dia. Maka dia mengelilingi dengan strateginya mangsanya itu. Ketika dia di dalam kesendiriannya, tidak ada kelompok atau grupnya yang ada di dekat dia. Maka dia menjadi mangsa yang bulat-bulat tanpa ada perlawanan, bisa ditelan oleh pasukan ini, singa ini. Nah, ketika firman Tuhan menggambarkan tentang singa ini, Tuhan sedang menjelaskan bahwa lawan kita si iblis itu punya strategi yang jelas terhadap hidup kita. Dia mengenal siapa yang akan dia pangsa. Dia tahu siapa yang akan dia terkam. Dia sudah menyelidiki, dia sudah betul-betul mengawasi dari jauh-jauh waktu. Ini, itu, ini. Lihat. Maka akhirnya mereka mengatur strategi untuk itu. Bapak Ibu, jika musuh ini adalah musuh yang dapat kita lihat dengan mata, kasat mata kita atau mata jasmani kita, akan sangat mudah kita berhadapan, mengatur hidup kita atau langkah kita. Yang menjadi persoalan adalah bagi kita adalah bahwa musuh yang kita hadapi, firman Tuhan katakan itu semuanya tidak dapat dilihat secara kasat mata. Di dalam Efesus 6 ayat 12, Efesus 6 ayat 12 firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Persoalannya, pemerintah yang dimaksud ini bukanlah pemerintah secara jasmani dan daging dan darah yang kita hadapi. Tetapi pemerintah-pemerintah yang ada di dalam kekuasaan dunia ini. Yang tidak dapat kita lihat, namanya kerajaan kegelapan. Ada penguasa-penguasanya. Ada penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat. Bapak Ibu, ketika Pak Gembala sebelum dipanggil atau ditangkap oleh Tuhan, dia seorang praktisi perdukunan. Nah, jadi bukan orang yang mencari dukun, tapi dia adalah pakar. Kalau bisa di sini disebut sebagai witch doctor. Wah, kalau di luar negeri disebut begitu. Doktor sihir. Ternyata ada gelarnya. Jadi ketika Pak Gembala ini, saya mendengarkan cerita dari paman-paman saya, agak keren kedengarannya, katakanlah tulang-tulang saya, lebih jelas. Artinya, oh bapak ini berarti dari Papua. Oh enggak, Bapak Ibu, dari Sumatera Utara, orang Batak. Jadi tulang-tulang saya ini melihat ketika sedang beroperasi, dokter dukun ini, nah itu dia. Bapak pernah cerita, dia sedang berkomunikasi dengan penghulu-penghulu udara yang ada di utara, selatan, barat dan daya. Barat dan daya, timur dan barat.
Ada penguasa-penguasa di tiap beberapa mata angin. Kita tahu. Nah, ketika dia sedang meramalkan sesuatu, orang bertanya, "Di mana anakku? Sudah belasan tahun aku tidak pernah bertemu." Maka dia akan masuk ke tempatnya, tempat pertapaannya itu. Lalu dia akan bertanya, maka akan datang penguasa, penghulu dari selatan atau utara, barat atau timur, berkomunikasi. Jitu anak kata, Ewara, Matner, Matner, pahit aku dia supa dengan anak kataku. Tolong, di mana dia berada? Oh, dia sedang mendayung-dayung. Ternyata sedang kerja sebagai seorang nelayan atau membawa perahu. Kira-kira begitu. Kira-kira. Lalu muncullah ramal terhadap bapak ini. Pada hari ini tanggal sekian, waktu sekian kalian akan bertemu di satu tempat. Anakmu akan datang. Hei, luar biasa. Ada penghulu-penghulu yang dimaksud ini bukan penghulu lurah-lurah yang ada pada kita. Tetapi ada penguasa-penguasa, itu sebabnya firman Tuhan dengan tegas berkata, berjaga-jagalah. Setiap waktu hidup kita ini di ujung tanduk. Dan akan ada waktunya kalau kita tidak mengerti kepada siapa kita datang, maka kita menjadi orang yang rentan untuk dapat binasa. Jadi ada penguasa-penguasa dan itu bekerja dengan cara-cara yang tidak dapat kita lihat. Tetapi puji nama Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita menjadi anaknya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak lagi berperan sebagai asisten. Apa tadi itu? Sangyang. Tetapi sudah menjadi asisten pendeta David di dalam memenangkan jiwa-jiwa. Oh, haleluya. Ketika dia menerima Yesus, saat itu roh Tuhan diam di dalam kita. Makanya firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Siapapun yang kita sebutkan, ada penguasa yang begitu hebat, ada roh yang lebih dahsyat, tetapi di bawah nama Yesus kuasa itu takluk dan bertekuk lutut. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu kita bangga kepada nama Yesus, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Dia bekerja dengan pemerintahan-pemerintahan, penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kita harus berjaga-jaga karena hidup kita setiap waktu diintai. Saya coba memberi contoh cara dia bekerja. Saya akan memanggil penghulu dari selatan. Tolong, penghulu dari selatan kemari. Sini. Saya minta penghulu dari barat datang ke sini. Ini Bapak Ibu sepertinya ini, tapi beginilah cara kerja. Ada berita apa? Siapa yang perlu kita keker dan target untuk dibinasakan? Saya melihat ada seorang pendeta di GBI Barigas. Itu kita perlu jatuhkan. Bapak tahu pendeta David? Tahu. Oh, itu jadi target kita. Apa yang perlu kita lakukan? Kita pengaruhi dia dan keinginan-keinginannya. Kita berikan puji-pujian kepada dia. Betul. Kita atur biar setiap pujian itu menjadi kebanggaan bagi dia. Bapak atur strateginya. Iya, siap. Bagaimana? Ada satu pendeta lagi, pendeta Gibson. Kenal Pak? Oh, saya tahu itu. Oh, apa Iya. yang perlu kita lakukan? It- Sedang berbuat apa dia? Dia sedang ada dalam kesulitan. Oh, Kita pengaruhi dia oh iya. dengan janji-janji. Oh, baik. Saya dengar menurut informan yang ada, roh-roh jahat di sana, dia sedang berbisnis emas. Nah, itu dia. Apa kita perlu masuki melalui mimpi? Kita kirimkan roh kera. Kita ya siap. Tolong nanti Bapak atur di sana. Bapak ini. Tolong nanti penghulu, penguasa, atur dulu di sana. Beri mimpi kepada dia. Bukakan semua harta yang ada di bumi. Lalu
bilang, pengaruhi dia. Kau mau diberkati? Berikan persembahan kepadaku di pohon sana. Siap? Siap. Siap. Ini penghulu dari barat. Bagaimana mengenai pemain keyboard kita? Sudah diamati? Sudah, Apa dia masih bujangan? masih. Apa yang perlu kita lakukan, Pak? Ya, kita lakukanlah secara halus untuk dia. Bagaimana kira-kira secara halus? Mungkin dengan minyak-minyak apa supaya dia mau menurut, supaya dia meninggalkan Tuhan. Dia belum punya pasangan, apa yang perlu kita lakukan? Belum. Ya kita pancing dengan cewek-cewek yang cantik. Oh, baik. Kalau begitu, penghulu barat lakukan, intai dia dengan baik, jerat dia. Siap? Siap. Baik, terima kasih Pak, itu contoh. Terima kasih, berikan tepuk tangan, silakan duduk. Bapak Ibu itu benar, Bapak Ibu. Ada satu kesaksian dari seorang yang sudah mendapat gelar sebagai pendeta, bukan pendeta ya, seperti apa, pendeta gereja setan gitu ya. Bahkan sudah memiliki tingkat yang lebih tinggi. Dia mengerahkan strategi-strategi untuk menghancurkan seseorang supaya dia jauh dari kasih Tuhan. Ada satu kisah bagaimana seorang anak yang betul-betul mengasihi Tuhan, dari mudanya, dari kecilnya dia ikut sekolah minggu mudanya, dan dia akhirnya mentumbuh jadi seorang pemudi. Lalu ada seorang utusan dari gereja setan untuk merebut dia. Tetapi mereka tidak bisa mengganggu ini karena ada proteksi. Ada satu selubung yang menutupi dia sehingga dia tidak bisa dicelakai. Ada selubung yang menutupi dia. Lalu sang utusan ini tidak punya cara lain selain membuat dia harus terbuka selubungnya yang menutupi dia, yaitu pekerjaan hadirat Allah sendiri dalam hidupnya. Maka orang ini mendekati dia setiap waktu dan mulai memaki-maki dia. Dia sengaja mengata-ngatai dia dengan perkataan-perkataan kotor. Hari pertama, kedua dia tahan. Ini di luar negeri ceritanya Bapak Ibu. Ini kesaksian dari seorang anggota gereja setan yang sudah dipanggil Tuhan, bertobat maksudnya. Lalu dia bercerita, dia terus memaki-maki perempuan ini. Dia kata-katakan dengan sumpah serapah. Dia terus mengikuti, pada satu kesempatan dia menyumpahi, dia mengata-ngatai. Dan pada saat tertentu akhirnya perempuan ini tidak sabar. Ketika dia mengata-katai, menyumpah itu, dia mulai berkata kurang ajar dan sebagainya. Dia berbalik akhirnya menyumpahi utusan ini dengan kata-kata makian. Dan di sana mereka melihat celah terbuka. Selubung itu terbuka. Karena ada akar pahit kebencian yang membuat akhirnya iblis ini, setan ini, masuk ke dalam hidupnya. Dan dia dikuasai oleh roh jahat tanpa dia sadari. Dia pulang dengan kehidupannya, tetapi makian itu tidak mungkin dia selesaikan di hadapan Tuhan. Dia tidak datang untuk minta ampun kepada Tuhan. Tetapi selubung itu akhirnya tetap terbuka dan iblis memasuki dia. Dan pada satu titik, karena kuasa iblis terus bekerja dalam hidupnya, dia menjadi seorang pelacur di kota itu. Karena selubung yang terbuka membuat iblis bebas dengan kuasanya bekerja atas orang ini. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Bahwa iblis tidak akan pernah berdiam dengan hidupmu. Kita mau bersungguh-sungguh, ketika saat kita mau bersungguh-sungguh datang pada Tuhan, hati kita mulai dijamah oleh Tuhan. Iblis gak pernah diam. Dia mulai pakai teror dari rumah tangga. Dia mulai mengaum terhadap kehidupan rumah tangga kita. Suami istri mulai cekcok, keuangan mulai terganggu, lalu mulai muncul solusi untuk cara-cara tercepat, yaitu dengan meminta pertolongan seperti yang mungkin kesaksian tadi. Bapak Ibu, Bapak Gembala pernah didatangi untuk minta doa karena dia saat itu bercerita bahwa suami dan anaknya mati dibunuh. Karena apa? Karena mereka punya emas yang akan dijual, namun dirampok orang. Bagaimana ceritanya dia bisa memiliki emas yang banyak? Ternyata dia didatangi secara mimpi, lalu berbentuk bakai, kera, ya, pakai topi katanya. Lalu datang kepada keluarga ini dan berkata, aku akan membuka semua harta ini kepada kamu. Jika kamu datang mempersembahkan makanan atau apapun yang diminta untuk dipersiapkan.
Ketika itu dilakukan, maka ketika dia mulai bekerja menyedot, terbukalah semua emas-emas yang tersembunyi itu. Dan dia mendapat keuntungan. Tetapi yang tidak dia sadari, ketika dia membuat satu perjanjian dengan kuasa seperti itu, dia sedang mengikatkan dirinya dan menyembah kepada kuasa itu. Meskipun dia kira dia sudah kasih makanan berupa ayam putih, bawoi, segala macam, atau mengasih makanan apapun, dia kira cukup seperti itu. Bapak ibu saudaraku terkasih, iblis tidak mau makananmu. Tidak mau makan ayam atau daging apapun yang kita persembahkan. Itu hanya sebagai bukti bahwa kau mau taat kepada apa yang dia perintahkan. Tetapi yang dia inginkan, ketaatanmu itu suatu ketika harus dibayar dengan hidupmu, nyawamu. Tidak ada yang lain. Itulah cara iblis bekerja terhadap hidup kita. Di dalam Lukas 4 ayat 5 dan 7 kita akan baca. Lukas 4, 5 dan 7 saya akan baca. Di dalam Lukas 4, 5 dan 7, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ketika dia berpuasa 40 hari, iblis berkata kepada dia, kepada Tuhan Yesus. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dia bukakan kerajaan dunia ini. Kerajaan dunia menggambarkan kesuksesan, kemewahan, kemegahan, pesta pora, party-party, dugem-dugem. Semua kemewahan, materialistis semua ditampilkan di hadapan Yesus. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kenapa dia bisa berkata demikian kepada Yesus padahal dia tahu bahwa itu adalah anak Allah? Karena Yesus sedang datang ke bumi ini sebagai daging, sebagai manusia. Dia tahu daging itu banyak kelemahannya. Dia bisa berkata demikian karena Yesus datang sebagai manusia. Nah, ketika itu disampaikan kepada Tuhan Yesus dan dia berkata demikian, segala kuasa itu serta kemuliaannya kerajaan dunia itu, kata firman Tuhan, akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Lihat, semua kerajaan dunia ini sudah diserahkan kepada iblis. Maka jangan heran ketika engkau sedang memiliki harta, kekayaan, keuangan yang melimpah. Kita harus tahu dengan pasti itu menjadi dari berkat Tuhan atau iblis. Karena ketika itu berkat yang sumbernya dari cara iblis bekerja, maka tidak lama hidupmu menjadi taruhannya. Luar biasa. Iblis menawarkan dengan berbagai cara. Kau mau dalam himpitan kehidupanmu, kau sedang mengalami kesesakan dalam keuanganmu. Ada bisikan dari teman, atau dari saudara, atau dari siapapun yang berkata, datang ke bawah jembatan Kahayan sana. Ada jatah yang bisa memberi kamu kekayaan. Asal kamu mau memberikan dia makan dan minum. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, maka dia melakukan apa yang diminta oleh penguasa dunia ini, yaitu si jahat. Nah Bapak Ibu, iblis ini bekerja dengan cara yang cukup licik. Karena dia mengenal setiap kita. Dia sudah awasi kita tetapi dia tidak bisa menjamah kita kalau kita sudah di dalam Tuhan. Bagi iblis, orang-orang yang hidupnya ada di dalam dunia malam kegelapan, itu sudah menjadi pengikut dia. Tetapi yang menjadi targetnya adalah orang-orang yang datang untuk berbakti kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah yang menjadi targetnya. Maka akhirnya iblis memakai pola-pola untuk menjerat manusia.
Ketika manusia Adam dan Hawa dijadikan pertama kali, iblis sudah mengatur. Paling hanya sedikit aja, paling Tuhan bisa mengerti dan Tuhan tidak akan marah. Aku ikut-ikutan aja. Tetapi ketika akhirnya dia memakan buah itu, maka firman Tuhan berkata, sejak itu dia mati. Tapi apakah Adam dan Hawa mati saat itu? Tidak, dia masih hidup. Tetapi yang mati adalah rohaninya. Hubungannya dengan Allah tidak lagi dapat dilanjutkan. Sejak saat itu terputuslah hubungan antara manusia dan Allah. Dan itu menggambarkan tentang kematian. Jadi iblis mencoba memikat setiap orang dengan cara memberikan sesuatu. Mempengaruhi dari apa yang dilihat. Lalu sedap kelihatannya. Pohon itu menarik hati. Lalu sesuatu yang menarik hati ini yang iblis coba kerjakan. Dan pada saat iblis jatuh ke dalam dosa,
Ketika iblis tahu bahwa anak Allah itu turun ke bumi, maka dia ingin melakukan lagi cara yang sama. Seperti dia yang lakukan kepada Adam dan Hawa. Dengan datang mencoba Yesus di padang gurun. Maka dia menawarkan ketika dia sedang lapar, ketika dia sedang haus, dia sepertinya sedang membutuhkan makan karena dia sudah 40 hari lamanya berpuasa. Secara daging manusia dia sangat menginginkan makanan. Tapi iblis pintar, dia sudah amati, dia sudah lihat, lalu dia berkata, bukankah kau dapat merubah batu ini menjadi roti? Artinya apa Bapak Ibu? Iblis berusaha masuk di dalam situasi kita. Ketika kita dalam keadaan yang sepertinya sesak, sengsara, menderita, iblis tahu dan dia mulai masuk. Ikau kenampi bitim teh, jadi tahindai kau melih rumah sakit. Sudah lama kamu di rumah sakit, tidak ada pertolongan. Tuh ada minyak, si nyong-nyong. Kau ambil itu, oleskan. Itu enggak apa-apa. Minyak lawu itu enggak apa-apa. Kau hanya oleskan, berdoalah sambil berdoa. Dia mencoba memadukan antara taat kepada Allah dan taat kepada kuasa lain. Tuhan katakan, itu membuat Allah cemburu. Ketika dia lakukan itu, dia jadi strategi iblis adalah masuk di dalam kesesakan hidup kita. Di sanalah ujian itu terjadi. Apakah kita tetap mau taat mengikut Tuhan, atau kita taat terhadap keinginan kita dengan cara mendapatkan pertolongan yang lain. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis. Selalu segala sesuatu Yesus mengajarkan kepada kita, menghadapi dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita menjadi orang yang selalu kalah, karena kita tidak memahami firman Tuhan. Gak apa-apa aja kita sekali-kali melanggar, setelah itu minta maaf sama Tuhan. Tuhan mengerti. Kita sudah mulai mempermainkan arti karya penegusan Tuhan. Lalu berikutnya seperti tadi, dia mulai melihat cara iblis, dia mulai memuaskan kehasrat dan keinginan kita secara duniawi. Dia berkata mungkin kepada seorang bapak-bapak muda, punya uang yang banyak. Dia berkata, aku akan memberikan semua kerajaan dunia ini asal kau mau menyembah kepadaku. Dia tidak berpikir panjang, dia berkata, yang penting aku punya keuangan yang melimpah. Aku punya segala kebutuhan materialistis yang sedang aku rindukan. Apapun aku akan lakukan. Maka sejak dia berkata demikian, maka iblis menguasai hidupnya. Dan pada saatnya nanti, iblis akan mengambil dia. Dan dia tidak dia tidak bisa pergi kemanapun. Karena dia sudah menjadi budaknya. Ketiga, dari pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus di padang gurun itu, iblis menawarkan kesombongan rohani. Di dalam Lukas 4 ayat 9 sampai 11, firman Tuhan berkata demikian. Saya handphone saya ini karena ada gangguan Bu, Pak. Makanya saya sedang mencoba melobi adik saya, Pendeta David, untuk bisalah kasih saya handphonenya satu, yang bagus itu saya bilang. Jadi belum ada sinyal lampu hijau dari dia. Jadi saya terpaksa tetap memakai buku Bapak Ibu. Haleluya. Tapi dia adalah hamba Tuhan yang baik hati. Itu didengarkan olehnya dan dia akan mempersiapkan HP terbaik bagi saya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Lukas 4. Ya. Di dalam Lukas 4 ayat 9 sampai 11. Ini perlu kita perhatikan. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah ini, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini berbicara tentang sesuatu yang iblis coba membuat
kesombongan terjadi di dalam diri Yesus ketika dia menjadi manusia. Nah ini juga berbicara ketika bagi kita. Iblis itu selalu membuat sesuatu di dalam hati kita untuk memiliki kesombongan secara rohani. Ketika berdiri di atas hubungan bait Allah, itu berbicara tentang mungkin karunia-karunia yang begitu melimpah atas hidup seseorang. Mungkin dia seseorang yang memiliki karunia penuh dengan karunia bernubuat, karunia kesembuhan, karunia mengusir setan. Mungkin satu ketika dia diundang oleh satu keluarga yang sedang mengalami gangguan oleh pekerjaan roh jahat, maka dia penuh dengan karunia mengusir roh jahat. Maka dia datang dan berkata, di dalam nama Yesus, hai kau takluk kepada Yesus. Keluar kau kau dalam nama Yesus. Dia pergi ke sana sini dengan karunia yang Tuhan anugerahkan bagi dia. Dia mengusir setan-setan, mengusir setan-setan. Tapi mulai dia merasa bahwa itu bisa terjadi karena kuasa dirinya. Dia mulai menyombongkan dirinya. Dia mulai merasa aku dan aku. Lalu dia mungkin punya karunia untuk bernubuat. Dia punya karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Wah, luar biasa. Segala hal. Dia bisa. Begitu banyaklah karunia-karunia itu. Tetapi ketika dia tidak sadari bahwa iblis sedang menawarkan itu ke dalam hatinya. Ketika dia mulai memilih bahwa itu semua karena aku dan aku. Dia mulai hidup di dalam kesombongannya. Satu ketika dia mulai berkata dan menelpon Pak Pendeta David. Ini contoh karena dia hamba Tuhan yang diurapi, saya suka ngasih contoh kepada Pak Pendeta David. Pendeta David, tolong ke sini, ada yang perlu kita kerjakan untuk pelayanan gereja. Pak Gembala nggak tahu saya sibuk. Banyak pelayanan saya di Great Sion dan di apa ini tidak bisa diganggu dulu Pak. Banyak orang yang sedang membutuhkan tumpangan tangan saya. Iblis-iblis harus diusir. Setan-setan harus dihardik. Bapak tolong cari saja. Itu Pendeta John yang masih baru itu. Kira-kira, ini benar Bapak Ibu, jangan anggap remeh. Ini betul terjadi. Iblis menaruhkan kesombongan dan dia tidak lagi melihat bahwa Allah lah yang berbuat segala sesuatu di dalam dirinya. Maka pada akhirnya firman Tuhan berkata, ketika dia dipanggil lalu dia berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah menginjak ular dan kalajengking dalam namamu. Tapi Tuhan Yesus berkata, siapa kau? Aku tidak mengenal engkau, enyah kau, bukan hanya sama kaki tapi tangan. Kaki tangan, enyah kau pembuat kejahatan. Tuhan itu begitu dongkol. Bayangkan orang ini tidak dikenal oleh Tuhan. Padahal dia sudah berbuat segala sesuatu, mengusir setan. Makanya orang yang dipenuhi dengan karunia-karunia, tetap rendahkan hatimu di kaki Tuhan. Karunia itu berbicara tentang hadiah, gift. Bukan yang kau miliki di dalam dirimu. Tetapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itulah yang membuat kita akhirnya menyadari dan menjauhkan itu. Nah inilah firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah senantiasa. Sadarlah. Kau mulai sibuk dengan pekerjaanmu. Kau mulai masa bodoh dengan pelayanan yang ada. Kau dipercayakan untuk memimpin sesuatu, tetapi kau merasa kesibukanku jauh lebih berarti daripada aku harus masuk dalam pelayanan di GBI Barigas. Dan apalagi tidak digaji. Itu bisa muncul di dalam hatinya. Lalu dia mulai berpikir dan dia berkata, aku tidak punya waktu untuk itu. Firman Tuhan berkata, sadar, terbangunlah dari kehidupanmu yang sedang tertidur. Lihat keluargamu, lihat anak-anakmu, lihat rumah tanggamu, lihat segala sesuatu yang ada di sekelilingmu. Apakah mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Berjaga-jagalah. Iblis itu tetap akan membuat engkau menjadi orang yang dikalahkan dan terkalahkan. Berjaga-jaga, berbicara tentang menyelidiki supaya jangan ada celah untuk iblis bisa masuk.
Ada satu kisah di dalam di dalam Yosua 7 tentang satu kota yang bernama Ai. Bapak Ibu, kota ini adalah kota yang kecil. Mungkin berpenduduk sekitar 12 atau 13 ribu. Tetapi sebelumnya bangsa Israel sudah mengalahkan Yeriko yang berpenduduk lebih dari 100 ribu atau 200 ribu kalau tidak salah. Mereka dikalahkan, dihancurkan oleh bangsa Israel. Tetapi ketika mereka akan menyerang kota Ai ini, mereka berkata, enggak perlu rame-rame Pak Yosua. Cukup Pak Adi Joshua aja yang pergi atau gimana lah waktu itu misalnya ada di situ. Enggak bisa Pak, enggak usah rame-rame. Kirimkan 2.000 atau 3.000 orang aja. Selesai semua itu. Ketika mereka mulai mempersiapkan senjatanya. Dengan tenang, aku ini adalah yang diberkati. Aku ini diurapi. Lalu mereka pergi berperang. Ketika mereka berperang menghadapi bangsa yang kecil. Tiba-tiba mereka lari terbirit-birit dan 36 orang dari bangsa Israel mati dibunuh. Mereka terkujud dan terpukul, mereka tidak sanggup menghadapi bangsa yang kecil dan mereka lari tunggang langgang membelakangi musuhnya. Apa yang terjadi? Yosua mengoyakkan bajunya dan dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, kenapa kau berkeluh kesah? Kenapa kau bersedih? Bangsa ini telah melukai hatiku karena mereka menyimpan sesuatu yang sudah aku khususkan untuk ditumpas. Ternyata ketika diberitahu kepada Joshua, Joshua pun akhirnya mengumpulkan semua bangsa ini dan menanya, apa ada kesalahan di antara engkau? Dari suku demi suku dikumpulkan. Dari keluarga demi keluarga akhirnya didapati satu orang yang bernama Akan. Ternyata dia menyimpan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Untuk dihanguskan, dibinasakan, dihancurkan. Tetapi rupanya diam-diam Pak Joshua tidak melihat. Pak Gembala tidak melihat. Pak Davin gak melihat. Aku ambil saja. Kusimpan ini. Karena nilainya tinggi. Akhirnya ketika bangsa ini maju berperang tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa yang bisa menyertai mereka. Tangan Allah tidak dapat berbuat apapun karena ada pelanggaran yang dilakukan mereka. Ternyata barang itu disimpan di dalam tendanya dan itu mengkamiri seluruh bangsa itu. Nah ini juga berbicara tentang pelayanan Bapak Ibu. Ketika kita menjadi orang yang tampil di mimbar ini. Apakah sebagai seorang pengkhotbah, pemain musik atau para singer, penari, pemuji. Harus betul-betul membawa api yang bersih. Orang lain sudah berdoa tetapi kau tampil ke mimbar ini tetapi dirimu membawa api yang lain. Maka tidak terjadi kemenangan atas mimbar ini ketika pujian dinaikkan. Bangsa ini menangis, ternyata ada pelanggaran yang terjadi. Mereka menyimpan sesuatu yang dilarang Tuhan. Mereka meminta pertolongan Tuhan, tidak terjadi pertolongan. Karena ada sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, namun disimpan dalam hidup mereka. Ini terjadi ketika kita berdoa, kesembuhan, untuk minta mukjizat tidak terjadi apa-apa. Karena ternyata di dalam rumah mereka ada babasal-babasal yang masih mereka percayai. Dan itu tidak ditumpas oleh mereka. Tuhan tidak mengendaki ada yang lain. Tuhan hanya mengendaki percaya kepadaku. Maka aku akan bertindak kata Tuhan. Maka bangsa itu akhirnya mengambil barang itu dan ditumpaslah semua barang-barang yang sudah dinajiskan. Ketika mulai mereka berperang. Akhirnya bangsa itu ditunggang langgangkan. Dan akhirnya mereka menjadi pemenang bangsa Israel. Karena segala yang tersembunyi sudah mereka lepaskan. Mereka angkat, tidak ada lagi yang tersembunyi. Dosa pelanggaran. Hubungan-hubungan tersembunyi. Baik di Facebook, di WA, di apapun. Hapus itu. Karena meskipun kau berdoa sampai menangis air mata darah, tapi tidak akan ada pertolongan. Karena ada pelanggaran yang kau belum selesaikan di hadapan Tuhan. Kita berdoa sampai berkeringat. Tidak akan terjadi kuasa. Karena ada sesuatu yang masih dia simpan di dalam hatinya. Sesuatu yang harus ditumpas.
Nah inilah firman Tuhan berkata, jadi berjaga-jagalah, sadarlah, lihatlah sekelilingmu. Jadi kesimpulan akhir dari firman Tuhan ini, pertama, kita harus terus sadar dan berjaga terhadap lawan kita. Karena si jahat atau iblis itu tidak akan pernah berdiam siang dan malam untuk mencari kesempatan menghancurkan hidup kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 10a, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini pekerjaan roh jahat, pekerjaan iblis. Ketika dibilang pencuri itu bicara tentang roh jahat, setan, iblis. Ketika dikatakan pencuri, maka yang dicurinya bukan uang Bapak Ibu atau harta kekayaanmu. Tetapi yang dicurinya adalah hatimu, pengenalan, pengertianmu tentang Yesus. Dia mulai kaburkan, diambil. Setelah itu hidupmu dibunuh. Dibunuh ini bukan bicara kita tiba-tiba langsung mati. Kau tetap bisa ke gereja, kau tetap bisa memiliki KTP orang Kristen. Tetapi rohmu sudah mati. Ketika rohmu mati, maka firman Tuhan berkata, kau akan dibinasakan. Jadi berjaga-jagalah. Kedua, renungkanlah firman Tuhan setiap waktu. Akan menjadikan senjata bagi hidupmu dan tidak mudah disesatkan atau tersesat. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kalau kita tidak memiliki firman Tuhan yang hidup dalam kita, maka kita akan menjadi orang yang dikalahkan. Ketiga, setialah dalam komunitas rohani. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan sudah mendekat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti kelompok binatang tadi, dia mulai lemah, dia mulai menjauh dari kelompoknya. Di sanalah ketika dia dalam kesendiriannya, iblis akan menerkam dia. Nah, tidak ada kekuatan perlindungan lagi bagi dia. Maka dia akan dimangsa oleh kuasa-kuasa roh jahat. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Firman Tuhan yang katakan, bukan pendeta Barigas, tetapi firman yang bicara dengan tegas dan jelas untuk kita selalu ada di dalam pertemuan ibadah kita. Karena di sanalah iman kita dibangun, perlindungan dari Allah semakin dinyatakan, pembelaan Allah semakin dinyatakan. Keempat, terakhir, lawanlah iblis. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya minta pemuji ke depan. Maka dia akan lari daripadamu. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Lawan iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah berbicara pertobatan. Apakah kita selama ini masih hidup di dalam cara-cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Kalau masih ada, Tuhan masih memiliki waktu dan kesempatan. Datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, tinggalkan yang lama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis itu setiap waktu ingin mengambil hidup kita, sehingga kita mati binasa dan tidak beroleh kehidupan kekal bersama dengan Allah di surga. Seperti tadi pagi saya mengasih satu ilustrasi. Seorang profesor bersama dengan mahasiswanya. Sang mahasiswa bertanya kepada profesor, di tanganku ini ada seekor belalang. Dia meminta profesornya bisa menebak, apakah belalang ini mati atau hidup? Si profesor ini merasa terjebak dengan pertanyaan itu. Karena dia berpikir, kalau dia katakan hidup, maka dia akan remuk binatang itu. Maka dia bilang, nah kamu salah, kamu salah. Binatangnya hidup, mati gitu. Lalu kalau dia bilang mati, maka dia tidak akan meremuk dan berkata, nah hidup. Lalu dia berkata, nak, belalang yang ada di tanganmu itu ada di dalam keputusanmu. Apakah dia mau hidup atau dia mau mati? Engkau yang bisa memutuskannya. Anak ini pun terdiam. Itu berbicara tentang sesuatu ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ini menjamah hidup kita. Dan ada teguran yang mengingatkan kita. Karena firman ini memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, mengajarkan orang. Firman Tuhan itu mengajarkan perkara-perkara yang baik tentang hidup kita. Tetapi ketika firman Tuhan itu disampaikan, keputusan ada di kita. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan,
hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi keputusan untuk memilih ada di tangan kita. Apakah kita mau menerima firman Tuhan atau lebih baik hidup untuk memilih apa yang menjadi kehendak hati kita? Ada di dalam hidup kita. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita pada siang hari ini untuk kita terus berjaga-jaga. Tersadarlah dan berjaga-jagalah. Karena iblis tidak pernah berdiam, tidak pernah tertidur dalam hidup kita. Dia terus melihat kelemahan kita. Tetapi ada satu pribadi yang telah dijanjikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Datanglah senantiasa berlutut di kakinya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu berjalan di dunia ini tanpa Roh-Mu yang menuntun aku. Jangan biarkan iblis, singa-singa itu berkuasa atas hidupku. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Ampuni aku sekiranya Tuhan menemukan ada pelanggaran dan salah dalam hidupku. Datang berkata-kata kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Mintalah kasih Tuhan memenuhi hidup kita sepenuhnya. Sehingga iblis tidak bisa merajai hidupmu, menguasai hidupmu. Tetapi Roh Tuhanlah yang berkuasa sepenuhnya hidup. Untuk itu sadarlah dan berjaga-jagalah atas hidup kita. Oh, telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau yang mengurapi, memberkati pelayanan yang Kau percayakan atas hidupnya. Bahkan berkati keluarga, anak-anak, bahkan istri. Semua mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan berkati, Tuhan kami berdoa. Berkati apapun Tuhan yang kami kerjakan dengan tangan kami. Berkati kemanapun kaki kami melangkah. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkati usaha kami, pekerjaan kami. Bahkan keturunan-keturunan kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya.
kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala harun, dari janggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Untuk selamanya. Oh betapa indahnya, baurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, salam. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, amin. Aminnya kelaparan, baru tengah satu. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, sungguh saya diberkati oleh firman Tuhan ini. Saya yakin saudara juga diberkati oleh kebenaran firman, amin. Saudaraku sekalian, berjaga-jagalah, haleluya, amin. Berjaga-jagalah setiap waktu. Tadi contohnya, mudah-mudahan itu masuk nanti di YouTube ya. Ya. Dia tahu apa keadaan kita. Dia tahu apa yang menjadi pemikiran kita. Dia tahu kelemahan kita. Tadi kan dengar itu. Oh, dia tinggi hati, kita bikin gini-gini. Iblis itu ada loh perencananya. Dia lihat kita, apa ini kebiasaannya ini, apa kesukaannya ini. Yang satu lagi bilang tadi, kita godain dia dengan wanita cantik. Dia tahu, ini mata keranjang ini. Jadi kita godain dia dengan wanita cantik katanya. Iblis itu banyak caranya untuk menjatuhkan kita. Tetapi kita juga berdoa supaya kuasa iblis tidak akan jatuh kepada kita. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Iya, dia tahu. Iblis ini gaya-gaya, ini nampaknya gayanya agak beda nih. Wah, ini kesukaannya uang, kita bikin dia supaya menjadi pendusta. Iya, dia tahu loh. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, semua keadaan dan kehidupannya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada kesalahan kita, segera datang kepada Tuhan dan kita berjaga-jaga supaya tipu muslihat iblis yang begitu licik itu tidak akan menjamah kita. Hari ini sejak tadi pagi kita disuruh berjaga-jaga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi berjaga-jagalah. Amin. Saudaraku sekalian, kita harus berjaga-jaga dalam arti juga mungkin kita jatuh. Tetapi kalau kita jatuh katanya 7 kali sehari pun kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni kita. Makanya jadikanlah Yesus menjadi penolongmu dan kekuatanmu. Maka engkau akan diberikan kehidupan dan keselamatan yang kekal. Amin. Berjaga-jagalah, amin. Saya harus berjaga-jaga. 1, 2, 3. Saya harus berjaga-jaga. Kalau ada apa kamu
yaitu apa namanya, yang selalu keinginan kamu cepat datang kepada Tuhan, yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, apalagi yang ganteng-ganteng loh. Haleluya. Apalagi yang agak botak sedikit, ya. Haleluya. Oh ini orang kaya ini katanya. Banyak anunya ini. Ya. Banyak minyaknya ini misalnya. Haleluya. Kita godain dia. Haleluya. Tapi saya yakin kalau kita sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan, dan Tuhan ada dalam hidup kita, dan kita tinggalkan semua kebiasaan lama, maka Tuhan akan menolong kita, iblis tidak akan menjamah kita. Dan sempat lagi iblis itu rapat-rapat kayak tadi. Apa mau kita jatuhkan dia? Oh, begini caranya. Iblis tahu loh. Itu gimana yang sebelah timur tadi apa itu? Sebelah sini. Oh, dia doyan, matanya membelalak. Kita godain dengan wanita cantik, kata dia. Hah? Haleluya. Makanya ributlah keluarganya kan. Tapi Barigas tidak akan begitu karena ada Tuhan penolong kita. Haleluya. Tuhan memberkati firman Tuhan ini berulang. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman. Supaya kita semua merendahkan diri dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan sifat-sifat dunia kita akan dikalahkan. Dan kita datang kepada Tuhan untuk kita diberikan kekuatan. Ya, supaya iblis tidak akan bisa bisik-bisik. Haleluya. Ada yang pertama kali datang? Haleluya, angkat tanganmu, kita mau berdoa. Oh iya, ada? Ya, kita berdoa. Kalau bisa bangkit berdirilah, saya mau berdoa buat kamu. Saudara, sebelum saya berdoa, saya beritahukan kepada saudara, minggu-minggu yang lewat, kita ini disibukkan saudaraku sekalian oleh kepergian dari seorang, yaitu jemaat kita bernama Pak apa? Olia, ya. Bapak apa namanya? Aulia. Bapak? Bapak Hendra. Bapak? Kuat kalian bilang ini kan sudah tua, telinganya juga anu. Bapak Endra, ya. Sudah Bapak Endra, datang lagi anak muda. Namanya Pak Jakob. Oh itu saudaraku sekalian. Hati-hati. Saya melihat keluarga itu, rupanya mati-mati muda banyak. Kenapa? Karena orang tuanya adalah, yaitu saudaraku sekalian, mati muda. Sudah itu penyakit, yaitu apa namanya? Jantung. Maka tiba-tiba semua penyakit jantung itu. Artinya, dari orang tua kita bisa turun kepada kita. Bisa. Dosa orang tua kita bisa turun kepada kita. Makanya, betul-betul datang kepada Tuhan. Dan mohon supaya kita dilayani. Amin. Kedua, ketiga, kita disibukkan lagi dengan kepergian seorang ibu kita yang sangat kasihi, yang sudah, yaitu saudara, komitmen untuk memuji Tuhan. Dahulu dia bukan pemuji Tuhan, tapi akhirnya dia komitmen mengikuti suaminya. Saudara tahu, dia mau pergi, Tuhan beritahu sama kita, sama saya sebagai gembala sidangnya. Itu cepat, doakan itu. Itu sudah mau kami panggil ya, mau kami ambil. Dan disediakan, saya lihat saudara, karpet-karpet untuk perjalanannya. Pergi. Akhirnya saya saudara, loh kenapa sudah sering didoakan? Belum dicatatkan namanya dalam buku kehidupan. Kalau tidak dicatatkan dalam buku kehidupan, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Dan tidak bisa masuk, yaitu ke Firdaus Allah. Makanya semua datang kepada Tuhan. Dia tahu apa yang kita kerjakan supaya kita diberikan Tuhan
yaitu kesehatan, kesembuhan, panjang umur. Amin. Dan saya mendengarkan Ibu Kekasih ini waktu mau meninggalkan itu, harum semua apa namanya? Ruangan itu, sampai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun kagum. Makanya kalau anak Tuhan, apalagi perempuan, nanti kau mau pergi harum semua. Sak ke gereja harum merbak. Karena dia bilang orang percaya itu sama harumnya dengan minyak nirwastu. Kita berdoa buat yang baru pertama kali. Sebelum kita berdoa, kalau ada masalahmu mungkin sakit, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kehadiran anak-anakmu boleh datang ke tempat ini. Bukan kebetulan mereka datang, tapi karena Tuhan mau memperbaiki hidup mereka untuk berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, diberkati mereka, diberkati keluarganya, diberkati hidupnya, diberkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah mereka, bukan karena kebetulan, tapi Tuhan mau memberkati mereka. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau ada yang mau didoakan, segera. Ya, kalau mau berdoa, segera datang ke depan. Mungkin Bapak ini ada keadaan sakit mungkin ini. Dia agak oles-oles matanya. Ya, silakan. Ada yang mau ingin berdoa, silakan. Kalau ada. Gak usah malu mau berdoa. Dia enggak lihatnya kamu. Oh, ya, di situ aja. Biar aja kita yang turun. Ini masih keluarga. Ibu yang sakit atau siapa? Sekitar 1 minggu. Oh, pada rem. Stroke. Stroke. Kenapa dia stroke? Tapi masih, pikiran masih bagus. Oh ini ya. Oh gitu. Tapi masih bisa jalan. Angkat tangan, nggak apa-apa. Angkat tangan dua-dua. Ya, terus. Ya, nanti sembuh ya. Sudah berapa umur? Oh, masih muda, 68. Ya, kayak anak muda. Bapak juga kayak anak muda. Ya. Bedarin. Demam lagi. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Kekasih ini. Demamnya, apakah demam kepialu, apapun namanya, dia disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kamu sembuh. Haleluya. Tapi ingat tadi berjaga-jaga, bersihkan semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah kepada Bapak kekasih kami. Dia mengalami stroke. Haleluya. Tuhan, sembuhkan dia. Berikan dia kesukaan, damai sejahtera-Mu dan disembuhkan dia. Dia akan berjalan dengan baik, pemikiran baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa.
Yesus kami berdoa untuk Engkau berikan keturunan lagi buat mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan, kuasa si jahat tidak akan menjamah kehidupan mereka dan rahim. Terima kasih Bapa, diberkati mereka dalam usaha pekerjaan rumah tangganya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kamu diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan memberkati engkau. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di setiap usahamu, di setiap pekerjaanmu, karirmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, anak-anak dan keturunanmu. Tuhan memberkati keuanganmu dan apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu dibuat berhasil. Dan Tuhan melindungi engkau, malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu dan menjagamu di segala jalanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menerangi langkah kakimu dari jalan yang akan menyesatkanmu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya dan mengasihi Dia. Pulanglah, terimalah berkat Allah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sadarlah dan berjaga-jagalah.